Saudara Presiden Prabowo Subianto tiba di Moskow, Rusia. Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memperkuat kemitraan strategis. Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Bandara Vnukovo, Moskwa, Rusia, Rabu siang waktu setempat. Prabowo disambut anggota delegasi Rusia dan dijadwalkan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kunjungan resmi Prabowo kali ini untuk penguatan kemitraan strategis Rusia-Indonesia dan membahas isu-isu internasional dan regional utama. Dalam pertemuan, Presiden Rusia Vladimir Putin mengucap bela sungkawa atas bencana yang menimpa Indonesia. Selain itu, Putin juga menyebut bahwa Moskwa siap membantu pengembangan energi nuklir Indonesia. Putin juga mengucapkan selamat kepada Indonesia atas bergabungnya Indonesia ke kelompok negara-negara berkembang utama atau BRICS pada Januari 2025. Putin mendukung upaya Indonesia dalam negosiasi pembentukan zona perdagangan bebas, serta mengingat kerja sama yang luas di bidang industri, pertanian, dan pendidikan dengan Indonesia. Putin mengatakan Indonesia adalah mitra tradisional dalam kerja sama militer. Teman-teman yang terhormat, kami sangat berbahagia melihat Anda di sini. Президент, дорогие друзья, мы очень рады вас видеть в Москве. Добро пожаловать. Мы договаривались об этой встрече. Я помню, у нас есть определенные и серьезные планы развития наших отношений. Но прежде всего, конечно, я хотел бы выразить слова соболезнования и сочувствия в связи с наводнением и с жертвами, с которыми столкнулся ваш народ и ваша страна. Отношения, повторяю, у нас развиваются очень поступательно в этом году. Menyambut pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi upaya penguatan kerjasama dari banyak bidang dari Rusia. Prabowo pun membalas dengan mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk bertandang ke Indonesia. Terima kasih atas penerimaan saya. Saya paham bahwa Presiden Putin agendanya sangat sibuk. Saya terima kasih diterima dengan pemberitaan sangat singkat. Sebetulnya kedatangan saya hanya untuk konsultasi, tetapi sekarang sebetulnya hanya untuk mengucapkan terima kasih karena hubungan antara Rusia dan Indonesia sebetulnya bagi kami sekarang berada di tingkat yang sangat baik. Dalam beberapa bulan ini saya terima di Jakarta delegasi dari tokoh-tokoh Rusia, baik pemerintah maupun tokoh-tokoh pengusaha di Jakarta, dan pembicaraan kami sangat produktif. Saya sudah hubungkan dengan entitas industri kami, entitas perusahaan-perusahaan kami juga, dan sepertinya sudah banyak sekali tindak lanjut yang positif. Dan juga kesempatan ini saya juga ingin mengundang Yang Mulia akan berkunjung ke Indonesia juga. Спасибо большое, обязательно это сделаем. Terima kasih, saya akan datang. Jangan ke India saja. Не только же в Индию вам летать. С удовольствием. Спасибо большое. Kami berharap sekali beliau datang. Будем очень ждать вас с визитом. Beralih ke informasi lainnya, saudara, hujan yang mengguyur kota Jeddah, Arab Saudi membuat sejumlah ruas jalan terendam banjir. Hujan deras di Jeddah dan beberapa wilayah di Arab Saudi diperkirakan terus terjadi hingga beberapa hari ke depan. Terendamnya sejumlah ruas jalan membuat arus lalu lintas nyaris lumpuh. Selain Jeddah, hujan deras selama beberapa hari mendatang juga terjadi di Mekah. Pemerintah Arab Saudi mengimbau masyarakat untuk menghindari lembah dan lokasi rawan banjir serta mengikuti instruksi keselamatan yang dibagikan melalui saluran resmi. Badan Klimatologi Arab Saudi menyebut hujan deras diprediksi hingga Sabtu pekan ini dan kemungkinan berpotensi membawa banjir bandang.
Pemerintah Thailand menyerukan evakuasi mendesak bagi warga di perbatasan Thailand-Kamboja. Seruan ini menyusul bentrokan di sepanjang perbatasan. Desa-desa terpencil di Provinsi Buriram, Thailand mulai dikosongkan setelah polisi mengeluarkan seruan evakuasi mendesak menyusul bentrokan yang kembali terjadi di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja, dan pengumuman di sekitar wilayah perbatasan menyebut tidak aman tinggal di daerah tersebut akibat konflik antara kedua negara. Polisi juga terlihat mendekati rumah-rumah penduduk, memberi tahu warga tentang titik-titik evakuasi dan mendesak mereka untuk meninggalkan daerah tersebut. Pengeras suara yang dipasang di tiang mengulang peringatan tersebut, dan di awal pekan, saudara, beberapa warga juga mendengar ledakan berulang kali pada dini hari. Seluruh permukaan sebuah gunung tandus di Tiongkok dipenuhi oleh puluhan juta panel surya. Gunung ini menjadi lokasi proyek pembangkit listrik tenaga matahari terbesar di Tiongkok. Informasi ini sekaligus mengakhiri Kompas pagi hari ini. Saya Rahma Piliang pamit. Dan saya Claudia Carla, terima kasih dan sampai jumpa. Ladang panel surya skala besar di Provinsi Barat Daya Tiongkok ini terpasang di lanskap pegunungan. Lokasi ini dinilai sangat cocok untuk menyerap sinar matahari yang kuat, sehingga menjadi lokasi proyek pembangkit listrik tenaga sinar matahari terbesar di Tiongkok. Lahan yang tidak cocok menjadi ladang pertanian, kini tetap menjadi sumber penghidupan bagi warganya. 好处的话，第一点就最直观的是，它给我们带来了一笔额外的租金收入嘛。因为我们关岭这个地形地嘛，它就是山多，石头也特别的多，然后它用来种植庄稼的话，那收成是比较微薄的。现在把它租出去来搭建这个光伏板，然后给我们带来一笔额外的租金收入。然后第二点的话，就是它给我们带来一些家门口的工作岗位。 就是它光伏板在它的搭建过程当中，以及现在的后续一个维护过程当中，它是需要一些人力的，然后给我们带来了一些就业岗位。就比如它需要雇人来清扫这个光伏板，需要人来巡查这个路线等等。 Pembangunan ladang panel surya di pegunungan yang tandus menjadi proyek yang sangat tepat. Pemerintah dan warga sama-sama diuntungkan. Selain mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang cukup besar, warga desa juga mendapatkan profesi yang membanggakan.